Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, buat teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari interaksi antar atom pada gas mulia. Apakah ada yang tahu contoh gas mulia pada kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Ya, silakan Hana. Gas mulia yang terdapat di kehidupan sehari-hari itu seperti galon helium dan lampu neon. Benar. Sebenarnya masih banyak lagi ya contoh gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gas helium dan lampu neon. Nah, tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini yaitu dengan diberikannya gambar interaksi antar atom pada gas mulia, kalian dapat memahami interaksi serta tahapan proses terjadinya interaksi antar atom pada gas mulia. Minggu lalu Ibu telah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Apakah sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Baiklah, untuk mempelajari materi hari ini, silakan kalian baca dan amati wacana yang ada pada KPD. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit. Baik Ibu. Baik, dari wacana yang ada di LKPD, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Ibu. Ya, silakan Elvis. Mengapa titik gigi dan titik leleh unsur-unsur pada golongan gas mulia itu cenderung semakin tinggi? Oke, terima kasih Elvis pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, silakan kalian amati gambar interaksi antar atom pada gas helium dan pada interaksi antar atom pada atom neon. Baik Ibu. Sudah selesai semua yang mengamati interaksinya. Sekarang tolong salah satu bacakan soal nomor 1. Baik Ibu, berdasarkan tahap 1 pada atom helium dan atom neon, jelaskan bagaimana distribusi elektron dalam setiap atomnya. Nah, dari soal nomor 1 yang sudah dibacakan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Hana. Ini Bu, saya ingin bertanya, apa maksud dari gambar pada tahap 1 pada atom helium dan atom neon Bu? Baik, dapat kita lihat ya, di sini merupakan interaksi antara atom helium dan atom neon pada tahap 1, yaitu distribusi elektron dalam setiap atom. Karena atom helium memiliki 2 elektron, maka dalam setiap atomnya terdiri oleh 2 elektron. Sedangkan atom neon terdiri dari 10 elektron, makanya atom neon lebih banyak distribusi elektronnya dibanding dengan atom helium. Apakah dari sini sudah paham, Mana? Baik Bu, sudah paham. Baik, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, sudah 15 menit ya. Ayo, dari kelompok berapa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 1? Kelompok 1 Bu. Ya, silakan kelompok 1. Distribusi elektron pada helium dan neon tersebar merata, tetapi distribusi elektron pada neon lebih banyak daripada distribusi elektron pada helium. Apakah semuanya setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Setuju Ibu. Iya, benar ya, jawaban dari kelompok 1 bahwa distribusi elektron pada neon lebih banyak dibandingkan pada helium. Karena tadi bahwa helium hanya memiliki 2 elektron, sedangkan pada neon memiliki 10 elektron. Baik, untuk nomor 2, silakan perwakilan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Ibu,
Berdasarkan tahap 2 pada atom-atom helium dan neon, bagaimana distribusi elektron pada saat terjadinya dipol sesaat? Jawaban dari kelompok kami adalah pada helium dan neon ada beberapa atom yang distribusi elektronnya lebih banyak menempati salah satu bagian sisi dari atom. Ya, benar sekali ya jawaban dari Keke. Ibu tambahkan sedikit ya, bahwa helium dan neon ada beberapa atom yang distribusi elektronnya lebih condong ke kutub tertentu. Dikarenakan atom neon elektronnya lebih banyak dibandingkan atom helium, maka kutub yang terbentuk akan lebih besar atom neon dibanding dengan atom helium. Apakah dari sini sudah paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham Bu. Paham, Bu. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3, silakan perwakilan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Berdasarkan tahap 3 pada atom-atom helium dan neon, bagaimana distribusi elektron pada saat terjadinya dipol terimbas? Nah, jawabannya yaitu semua atom helium dan neon distribusi elektronnya menempati satu bagian sisi dari atom, Bu. Apakah semuanya setuju dengan pendapat kelompok 3? Setuju. Baik, selanjutnya siapa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 4? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana proses terjadinya interaksi antar atom? Jawabannya, interaksi antar atom itu terjadi saat semua atom-atomnya membentuk dipol. Ya, jawabannya bagus ya. Pada saat atom-atom membentuk dipol, maka akan terbentuk dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Apa yang terjadi jika kutub positif bertemu dengan kutub negatif? Akan Saling Ya, benar sekali. Jadi siapa yang bisa menambahkan jawaban dari temannya tadi? Saya, Ibu. Ya, silakan Elpis. Jadi, saat interaksi antar atom terjadi, semua atom-atom akan membentuk dipol, sehingga bagian atom yang bermuatan parsial positif akan tertarik dengan bagian parsial negatif dari atom lain yang di dekatnya, begitupun sebaliknya. Ya, terima kasih jawaban yang bagus Elpis. Apakah semuanya setuju dengan jawaban dari Elpis? Setuju, Ibu. Baik, untuk soal nomor 5, silakan perwakilan kelompok 3 untuk membacakan jawabannya. Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 2. Ayo gantian dulu ya jawabnya. Silakan dari kelompok 2 yang belum menjawab pertanyaan. Ya, silakan Pasti. Jadi kalau misalnya setelah saya diskusi dengan kelompok saya itu menurut kelompok kami interaksi antar atom ya itu lebih kuat daripada antar atom pada helium itu sendiri. Ya, benar ya jawabannya. Bahwa interaksi antar atom neon lebih kuat dibandingkan interaksi pada atom helium. Hal itu dikarenakan pada atom neon memiliki lebih banyak elektron, sehingga interaksi antar elektronnya lebih kuat. Untuk pertanyaan terakhir, silakan kelompok 3. Baik Ibu, menurut kelompok kami dikarenakan jumlah elektron neon lebih banyak daripada atom helium, maka kekuatan interaksi yang terjadi pada atom neon itu lebih kuat dibanding dengan atom helium. Ya, terima kasih Dinanti atas jawabannya, tapi kurang tepat ya nak. Coba kalian bandingkan ukuran dari sisi parsial negatif atom helium dan atom neon. Apakah ada yang bisa menambahkan jawaban dari Dinanti? Saya Ibu dari kelompok 2 ingin menambahkan jawaban dari Binanti. Ya, silakan kelompok 2. Nah, jumlah elektron pada atom neon lebih banyak daripada atom helium, maka distribusi elektronnya semakin banyak dan mengakibatkan sisi yang parsial negatif dari atom neon lebih besar dibandingkan atom helium, sehingga kekuatan interaksi antar atom neon lebih kuat daripada atom helium. Ya, benar sekali ya jawabannya. Berdasarkan yang telah kita pelajari, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan dan akan dikasih nilai plus. Ibu. Ya, silakan Ida. Jadi kesimpulannya, semakin banyak jumlah elektron, maka distribusi elektronnya semakin banyak dan bagian yang parsial negatif akan semakin besar, sehingga kekuatan interaksi antara dipol sesaat dan dipol terimbas semakin kuat yang mengakibatkan titik didihnya menjadi semakin tinggi. Ya, betul sekali ya kesimpulan dari Ida, bahwa semakin banyak jumlah elektron, maka distribusi elektronnya juga akan semakin banyak, sehingga interaksi antar dipolnya semakin kuat yang mengakibatkan titik didih dan titik lelehnya akan semakin naik.
Sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Coba kalian gambarkan distribusi elektron dari atom argon. Dan menurut kalian, bagaimana kekuatan interaksi atom argon dengan interaksi atom neon? Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit ya. Baik, Ibu. Ayo, siapa yang sudah selesai menggambar distribusi elektron dari atom argon? Saya, Ibu. Iya, silahkan Elvis menggambarkan di papan tulis. Ya, polisi. Kenapa ya, Bang? Baik, terima kasih Elvis. Benar ya jawaban dari Elvis. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Nengah. Jawabannya itu kekuatan interaksi antar atom argon lebih kuat dibandingkan dengan interaksi antar atom neon.
Ya, jawaban yang bagus. Dari sini apakah ada yang belum paham? Ya, silakan Reti. Bu, apakah ada ketentuan menggambar posisi vertikal atau horizontal pada tahap 3? Tidak ada. Kalian boleh menggambarkan posisi dipol sesaat dan dipol terimbas dalam posisi vertikal maupun horizontal. Hanya yang harus kalian perhatikan adalah parsial positif dan parsial negatifnya. Bagaimana Reti? Apakah sudah paham? Bu. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup. Baik, Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.